Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Fortuna Fantri dengan nomor NIM 3411221149. Saya akan menjelaskan materi pertama, berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel tersebut, dan menggunakan rumus apa. Nah, jumlah provinsinya yaitu 82.511 provinsi. Kita menggunakan rumus skema Konta. Konta adalah untuk menghitung sel yang berisi setiap tipe informasi, termasuk nilai kesalahan dan teks kosong. Fungsi konta sendiri yaitu menghitung nilai itu, dan konta tidak menghitung sel kosong. Rumusnya yaitu sama dengan konta dalam kurung B2.2 B82511 tutup kurung. B2 adalah urutan nomor dari awal, sedangkan B82511 adalah urutan nomor akhir dari tabel. Tampilan isi tabel provinsi yaitu menggunakan skema sama dengan. Yang pertama kali kita lakukan adalah press sama dengan B2, lalu tekan F4, otomatis akan berubah menjadi sama dengan $B$2. Contohnya seperti ini. Sama dengan $B$2.2 B82511. Lalu tekan Enter, maka data akan tercopy secara otomatis. Yang kedua, tampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten di setiap provinsinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung provinsi dengan jumlah kota atau kabupaten yaitu menggunakan skema kontif. Skema kontif adalah rumus yang berfungsi untuk menghitung banyaknya sel yang memenuhi lebih dari satu pengujian kriteria data. Contohnya seperti ini. Yang pertama, cara mencari kabupaten di kota Bali, yaitu menggunakan rumus sama dengan kontif dalam kurung B2.B999.2 kutip Bali titik koma C2.2 C999 titik koma kutip kabupaten. Nah, untuk mencari kota di kota Bali yaitu menggunakan rumus sama dengan kontif dalam kurung B2.2 B99 titik koma kutip Bali titik koma C2.2 C99 titik koma kutip 2 Bali. Kota. Yang ketiga, pilih 100 kode pos dan buatkan tabel 100 kode pos tersebut. Dan diikuti kolom kecamatan yang dicari menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, kita yang pertama menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu rumus yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom data yang digunakan. Kata kuncinya yaitu VLOOKUP. Di sisi lain, kita juga mencari nilai di dalam kolom horizontal pada data. Pertama-tama, kita cari dulu kolom terlebih dahulu, lalu kita ketik dalam kolom tabel, dan jangan lupa untuk membuat margin dan center. Setelah itu, cari menu All Border dan
di home lalu masukkan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung data kolom, titik 2 number kolom, titik koma, teks hasil kolom, titik koma false, tutup kurung. Yang keempat, banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus. Rumus yang kita gunakan yaitu skema Kaunta. Skema Kaunta sendiri yaitu menghitung sel yang berisi di setiap tipe informasi, termasuk nilai kesalahan dan teks kosong. Kaunta sendiri berfungsi untuk menghitung nilai, bukan menghitung sel kosong. Kita menggunakan rumusnya yaitu sama dengan Kaunta dalam kurung Z.2Z tutup kurung dan sama dengan Kaunta titik Y.2Y. E dan Y pertama adalah sebagai urutan nomor dan E dan Y kedua urutan nomor akhir. Selain itu, kita juga dapat menggunakan rumus sama dengan Selling dalam kurung kontak dalam kurung Z.2Z atau kontak dalam kurung Y.2Y titik koma 10. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin perkenalan, nama saya Nindita Fathadul Lestari dengan NIM 34112211166. Di sini saya akan menampilkan mengenai grafik. Baik, yang pertama itu ada grafik, tampilan grafik baik daftar provinsi dengan jumlah kecamatan di masing-masing provinsi. Saya menggunakan people table untuk memindahkan jumlah provinsi dan jumlah kecamatan menggunakan people chart. Dan ini merupakan grafiknya. Di sini tertera semua kecamatan dan provinsi. Semua data terdapat dalam sebuah grafik tersebut. Selanjutnya ada grafik tampilan batang daftar kata dengan jumlah kelurahan di masing-masing kota. Saya menggunakan pivot table untuk memindahkan datanya sehingga mudah dalam pembuatan grafiknya. Dapat dilihat grafiknya. Selanjutnya di sini ada membuat format setiap kode pos bernilai genap. Menyiapkan tabel kode pos dan membuat tabel keterangan. Di sini saya menambahkan kode pos sekitar 90 kolom. Pertama kita membuat rumus yaitu if buka kurung 7 buka kurung genap
dan ganjil. Sebelumnya kita masukkan data yang sudah diblok dari kode pos sebelumnya. Kemudian selanjutnya genap dan ganjil. Klik kurung tutup. Kemudian klik enter, otomatis akan mengikuti nilai pada kode pos. Tarik ke bawah pada tabel sampai ujung. Jika sudah, hasil akan otomatis muncul. Terdapat keterangan ganjil dan genap pada keterangan kode pos. Selanjutnya kita akan menentukan warna pada keterangan bagian genap. Masuk ke bagian conditional promising, klik highlight check rules, lalu masuk ke equal to. Jika sudah muncul seperti ini, kita tulis genap, lalu klik OK. Nah, di sini akan otomatis muncul keterangan genap dengan warna merah. Selanjutnya ada cara membuat tampilan grafik radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos. Di sini sudah ada tabel kota dan kode pos. Masuk ke bagian insert, pilih recommended chart. Jika sudah muncul tabelnya, pilih tabel terlebih dahulu atau grafik. Jika sudah memilih tabel atau grafik, kita klik kanan masuk pada bagian select data. Terdapat tampilan seperti ini, klik tanda panah yang ke atas, lalu ada tampilan select data source. Blok semua data yang ada pada tabel. Setelah itu klik OK. Nah, terdapat tampilan seperti ini. Sudah tergambar grafik ataupun tabelnya. Setelah itu kita bisa mengganti judulnya dengan grafik radar kota atau kabupaten.
Setelah itu masuk ke Add Chart Element, saya pilih Axis Style, kemudian saya pilih yang horizontal. Lalu ganti dengan kota atau kabupaten. Masuk lagi ke Add Chart Element, pilih Axis Style kembali, kemudian sekarang pilih yang vertikal. Lalu beri nama dengan kode pos. Nah, ini merupakan tampilan grafik radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos. Selanjutnya ada cara membuat mail match dalam tabel surat undangan. Pertama kita harus menyiapkan surat undangan. Jika sudah, masuk ke Microsoft Excel dengan data yang sudah disediakan. Di sini ada tabel yang berisi nama warga dan kelurahannya masing-masing. Lalu masuk ke bagian file, klik Save As. Langsung ke dokumen. Di sini filenya saya beri nama dengan data undangan. Klik Save, lalu kembali ke Word. Masuk ke bagian My Links, pilih Select Recipients, pilih Use an Exciting List, lalu pilih dokumen yang sudah disimpan tadi, yaitu data undangan. Klik Open, lalu klik OK. Klik Insert Merge File. Di sini kita bisa masukkan nama. Di sini terdapat nama dan juga kelurahan. Untuk yang terhormat kita masukkan dengan nama, dan untuk kita masukkan dengan kelurahan.
Jika sudah, cetak huruf tebal atau blok pada bagian nama dan juga kelurahan. Masuk ke bagian My Links, pilih Preview Result. Nah, di sini otomatis akan muncul hasilnya, yaitu nama warga dan kelurahannya masing-masing. Pada yang terhormat sudah tertera nama warga dan juga untuk keterangan D-nya terdapat kelurahannya. Kita bisa next pada dengan menggunakan tanda panah yang di atas. Jika sudah, masuk ke Finish and Merge, lalu klik Edit Individual Document, klik All, lalu klik OK. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Selebihnya, segala kekurangannya mohon untuk dimaklumi karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.